Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi pada mata kuliah pengantar ilmu politik. Ini kita berada pada pertemuan ketiga ya, yaitu sejarah dan lingkup ilmu politik. Saya ingin review sedikit tentang pertemuan sebelumnya ya. Berarti pada pertemuan kedua ya. Nah, pada pertemuan kedua itu kita sudah mempelajari tentang konsep dan ilmu politik ya, konsep politik dan ilmu politik ini seperti apa. Nah, saya sudah jelaskan bahwa sebenarnya kalau secara awam politik itu bisa dipahami sebagai seni dalam mencapai sesuatu. Nah, namun kalau setelah kita kaitkan dengan politik secara negara begitu ya, nah berarti kita akan berbicara tentang negara, kekuasaan, nah dan lain sebagainya. Nah, intinya semua kita ini sebenarnya sudah berpolitik yang seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita ini memiliki cara-cara dalam mencapai tujuan kita. Review ya, yang jelas konsep politik itu banyak ya, kekuasaan, mencakup kepada negara, kemudian alokasi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa didapatkan di buku ini ya, buku Dasar-Dasar Ilmu Politik dari Prof. Miriam Budiarjo. Silahkan kalau bagi yang ingin beli itu di online shop masih di bawah 100.000 ya, bisa sudah pakai ongkir ya. Baik, sekarang pada pertemuan ketiga ini kita masuk ke sejarah dan lingkup ilmu politik ya. Nah, kalau ruang lingkup ilmu politik ini berdasarkan UNESCO tahun 1948 itu banyak ya berbicara tentang teori politik ya, sejarah politik, kemudian lembaga politik begitu dan lain sebagainya. Di sini sudah lengkap. Nah, kalau teori politik itu ya meliputi politik, sejarah, perkembangan dan ide-ide politik. Nah, kita kan sering mendengar tentang teori politik Trias Politika ya. Nah, itu kita sudah mengetahui bahwa dari teori tersebut kalau di Indonesia itu diterapkan ya. Nah, dari Montesquieu itu, sehingga kita memiliki 3 lembaga ya, lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif. Itu merupakan berupa penerapan dari sebuah teori yang disebut dengan Trias Politikanya Montesquieu. Jadi masih banyak lagi lainnya. Jadi ketika berbicara ruang lingkup politik, kita juga akan berbicara tentang teori-teori politik yang ada. Nah, kemudian lembaga-lembaga politik ya, itu sudah meliputi undang-undang, pemerintah pusat ya, yang di dalamnya ada pemerintah daerah, kemudian lebih fungsi ekonomi, sosial, dan juga lembaga-lembaga politik lainnya yang tentunya kalau di Indonesia yang ada di Indonesia ya. Kemudian juga termasuk partai-partai ya, begitu banyak partai di Indonesia yang ada, itu bisa dijadikan kendaraan politik ya bagi setiap orang yang mungkin ingin menjadi anggota dewan kah, ingin masuk di pemerintah daerah, pusat, bahkan untuk menjadi seorang presiden ya, itu membutuhkan partai. Meskipun memang ada jalur independen, namun kehadiran partai ini selalu menjadi faktor pilihan utama biasanya dibandingkan mencalonkan sebagai calon independen ya. Nah, kemudian kita tidak bisa lepas dari yang namanya berhubungan dengan negara lainnya. Nah, jadi makanya di sana ada kajian tentang hubungan internasional. Ya, misalnya saja kalau kita selalu ada perwakilan negara kita atau dubes lah istilahnya, duta besar negara kita di negara lain yang tentunya atau memiliki hubungan internasional dengan negara tersebut. Nah, kalau tidak ada ya tentu biasanya tidak ada dubes kita di sana begitu ya. Nah, untuk sejarah perkembangan ilmu politik ini untuk kita yang backgroundnya adalah sosiologi, memang tidak terlalu dalam ya, terlalu detail mempelajari sejarah perkembangan ini. Namun minimal kita tahu lah secara umum perkembangan ilmu politik itu seperti apa. Nah, di sini dijelaskan ilmu politik itu telah ada sejak 450 sebelum Masehi. Ya, pemikiran negara telah dimulai di Yunani kuno ya. Nah, ini juga ada keterangan-keterangan lainnya. Namun
intinya itu bahkan ada yang mengatakan bahwa sebenarnya ilmu politik itu ada semenjak kita lahir atau semenjak manusia itu ada, ya. Karena memang uh, kita dikatakan adalah sebagai makhluk politik ya, atau zoon politikon. Nah, ini banyaknya ada juga di Amerika. Ilmu politik ini baru mendapat identitasnya ketika didirikannya School of Political Science di Columbia College pada tahun 1980. Nah, berarti ciri sejarah lahirnya ilmu politik kalau di Amerika itu adalah melalui didirikannya universitas ini ya, yang ada di Amerika. Nah, sedangkan di Asia sendiri itu didapatkan berbagai karya tulis ya, yang membahas sejarah dan kenegaraan. Misalnya Negara Kertagama yang ditulis pada masa Majapahit dan Abad Tanah Jawi dan Babat Tanah Jawi ya. Nah, ini masih banyak berkaitan dengan India dan China. Telah diwariskan juga ini banyak tulisan politiknya. Banyak juga sastra-sastra yang membahas tentang politik atau kenegaraan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu politik itu, yang pertama yang seperti yang saya sebutkan tadi, hakikat manusia ya. Ya, hakikat manusia itu seperti yang saya sampaikan tadi, selain kita ini adalah makhluk sosial ya, kita ini adalah makhluk yang suka berpolitik begitu. Jadi naluri politik itu sudah ada tertanam pada diri manusia. Makanya saya sampaikan tadi bahwa pada dasarnya kita ini sudah berpolitik semuanya ya. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, pasti kita memiliki cara-cara sendiri untuk mendapatkan sesuatu tersebut atau menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, itu secara dasarnya. Kemudian pragmatisme. Ya, ini lebih kepada bahwa manusia itu hanya ingin melakukan sesuatu itu jika ada hasil. Nah, misalnya seseorang itu melalui hitung-hitungannya hanya akan memilih partai yang memungkinkan dia itu memiliki peluang yang besar untuk terpilih ya, menjadi kepala daerah lah misalnya. Atau bisa jadi dia tidak melakukan tindakan itu selama itu menurutnya tidak rasional ya, atau tidak masuk akal, atau tujuannya kemungkinan susah untuk dicapai. Jadi pragmatisme yang ada pada diri manusia itu bisa memicu perkembangan politik yang ada begitu ya. Kemudian pluralisme ya. Tentunya kita sebagai masyarakat yang beragam ya. Nah, itu juga tentu memiliki budaya yang berbeda, ciri yang berbeda, latar belakang yang berbeda, mindset yang berbeda terhadap sesuatu, memandang sesuatu, maka itu juga nanti akan berpengaruh terhadap mungkin pandangan politiknya, atau juga tentang pilihan-pilihan politiknya dan lain sebagainya. Itu nanti juga akan menentukan perkembangan dari ilmu politik itu sendiri ya. Jadi mahasiswa boleh mengembangkan materi ini, atau juga boleh mencari contoh-contoh referensi yang tersedia di internet dan lain sebagainya. Karena memang kalau ingin mengkaji secara mendalam, itu bisa dilakukan ya dari berbagai referensi. Namun pada pertemuan kali ini saya hanya menjelaskan secara umum, karena memang pengantar ilmu politik ini merupakan prasyarat nantinya untuk bisa mengambil mata kuliah sosiologi politik. Ya, meskipun kita sebagai seorang yang menggeluti disiplin ilmu sosiologi, kita juga sedikit banyaknya harus memahami tentang ilmu politik ini, terutama yang berkaitan dengan sejarah dan ruang lingkup ilmu politik, sehingga kita tahu dalam politik itu apa sih yang dibahas begitu. Sehingga nanti kita bisa kaitkan dalam sosiologi apa yang dibahas. Nah, ketika kita mempelajari sosiologi politik, kita bisa mengkaitkan apa-apa ruang lingkup yang bisa dikaji oleh sosiologi politik itu, dikaitkan dengan ruang lingkup politik dan ruang lingkup sosiologi. Itu saja. Terima kasih atas pertemuan kali ini, sudah memperhatikan video ini, sudah menyimak. Semoga mendapatkan beberapa hal yang dari penjelasan yang sudah saya sampaikan. Kalau masih ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Yang ingin berdiskusi juga, ingin menambahkan, ingin mengkritik, silahkan.
Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.